Oke, kita akan mulai dengan membaca ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu dari Roma 4. Kalau di rumah bacanya ayat 1 sampai yang terakhir. Tapi untuk kita hari ini, kita akan merenungkannya dari ayat 16 sampai ayat 21. Jadi ayat-ayat itulah yang akan kita baca dan kita akan membacanya bersilih gantian. Saya akan membaca yang genap dan kita semua akan membaca yang ganjil dimulai dari ayat yang ke-16. Mari kita bangkit berdiri lagi untuk menghormati firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dari Roma 4 dimulai dari ayat yang ke-16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di nas yang keseluruhan, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 25, ada 3 hal yang diberkatkan oleh Tuhan kepada Abraham. Untuk sederhananya, saya tidak akan berbicara dari aspek teologinya, tapi aspek yang mudah untuk kita mengerti, karena itu adalah kehidupan kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Yesus. 3 hal itu adalah pembenaran, justifikasi, keselamatan, salvation, dan pengkudusan, sanctification. Ada semua di nas dari ayat 1 sampai ayat 25. Untuk mengerti keselamatan yang sekarang menjadi fokus dari renungan kita ini, maka kita harus mengerti ketiga-tiganya. Secara gampangnya beginilah ketiga-tiganya itu. Pembenaran adalah pengampunan atau penghapusan atas semua kesalahan saya. Kalau ini saya yang sedang dibenarkan ya. Dan hukuman yang pantas saya terima atas kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Itu adalah pembenaran. Pembenaran yang sejati, Alkitab mengatakan, hanya diberkatkan oleh Tuhan kepada manusia melalui iman kepada Yesus Kristus. Diberkatkan oleh Tuhan, datangnya dari Tuhan, atas kasih karunia dari Tuhan, bukan dari manusia. Bukan manusia melakukan sesuatu kemudian dia dibenarkan, bukan. Tapi Tuhan atas kasih karunia-Nya memberkatkan pembenaran ini kepada manusia, kepada kita semua melalui iman kepada Yesus Kristus. Ayat yang bisa menjadi referensi untuk ini nanti kita lihat di rumah, Galatia 2 ayat yang ke-16.
keselamatan. Keselamatan adalah di dalam konteks yang kita bicarakan ini, diselamatkan dari hukuman dosa yang saya lakukan. Bukan hanya diselamatkan dari hukumannya, tapi juga diselamatkan dari akar dosa. Apa yang menyebabkan kita berdosa? Yaitu kekuatan-kekuatan gelap, termasuk iblis, termasuk kekuatan dunia, bahkan kedagingan kita. Kita diselamatkan dari semua itu. Keselamatan yang sejati sama dengan pembenaran diberkatkan oleh Tuhan kepada manusia, kepada kita melalui iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada cara lain. Manusia tidak bisa melakukannya dengan kemampuannya sendiri. Dan yang terakhir, setelah kita mengalami pembenaran, kita diselamatkan. Dan setelah kita diselamatkan, yang terjadi pada kita saat ini saya imani, kita semua sekarang sedang di dalam fase yang ini adalah pengkudusan. Sanctification, yaitu perubahan dari kemanusiaan kita. Jadi kita sudah ada Roh Kudus, tapi kita masih di dalam kedagingan kita. Perubahan dari kemanusiaan kita yang adalah kedagingan. Perlahan-lahan, semakin hari, semakin seperti Yesus Kristus. Semakin seperti keilahian Tuhan Yesus. Itulah pengkudusan. Itulah yang sedang kita alami hari demi hari. Itulah yang terjadi pada saat kita berdoa. Pada saat kita membaca firman Tuhan. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan. Pada saat kita bersekutu di gereja. Di rumah tangga kita melalui altar Alkitab. Ataupun di care group yang tadi pagi. Beberapa care group bersekutu. Itu adalah termasuk di dalam pengkudusan. Pengkudusan yang sejati. Sama dengan pembenaran. Sama dengan keselamatan. Hanya diberkatkan oleh Tuhan. Tuhan yang memberkatkan pengkudusan. Bukan kita melakukan sesuatu kemudian kita menjadi kudus. Bukan. Tapi Tuhan yang memberkatkan. Dan itu hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi secara ringkas kita sudah berbicara mengenai pembenaran. Mengenai keselamatan. Dan mengenai pengkudusan. Kalau pengkudusan ini ayat yang biasa dijadikan acuan adalah 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 nanti dilihat di rumah. Untuk keselamatan salah satu ayat-ayat itu adalah Ibrani 7 ayat 19 dan ayat 25 nanti dilihat di rumah. Untuk kita berbicara mengenai keselamatan karena iman, mari kita mulai dari pembenaran dulu. Pembenaran yang dibicarakan di dalam nas yang sedang kita renungkan pada pagi hari ini. Saya akan mengajak kita semua untuk pergi ke Roma 4 ayat 2 dan ayat 3 yang tadi tidak kita baca dan saya akan baca. Dari sini kita mengerti pembenaran. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jikalau Abraham dibenarkan, ini pembenaran ya, karena perbuatannya, jadi karena perbuatan di sini yang dibicarakan oleh ayat 2 ini. Maka ia beroleh dasar untuk bermegah, untuk sombong maksudnya. Untuk berkoar-koar gitu mengenai pembenaran dia. Tetapi tidak demikian yang terjadi, tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kita melihat di sini pembenaran ada dua macam yang dibicarakan oleh nas kita. Pertama adalah pembenaran melalui perbuatan manusia. Kedua adalah pembenaran melalui percaya, melalui iman. Itu ayat 2 dan ayat 3 yang barusan saya baca tadi. Yang kita dikehendaki oleh firman Tuhan adalah pembenaran melalui iman. Bukan pembenaran melalui perbuatan kita, sehebat apapun kita, sepandai apapun kita, sesuci apapun kita menganggap diri kita, bukan yang seperti itu yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Tapi adalah karena kita percaya kepada
Tuhan. Gampangnya begini, kita dibenarkan adalah karena Yesus melakukan sesuatu. Yesus berkarya sehingga kita dibenarkan. Jadi jelas bukan kita baca firman Tuhan, bukan kita melakukan hal-hal yang di dalam tanda kutip suci, atau karena apa yang kita miliki, uang misalkan, sehingga kita memberikan semua yang kita berikan untuk rumah-rumah yatim piatu, untuk menolong orang-orang miskin, bukan itu. Tapi Yesus melakukan sesuatu, Yesus berkarya termasuk karya Yesus di kayu salib, kita menerima pembenaran yang datangnya dari Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Roma 4. Itu yang dikehendaki oleh nas kita hari ini. Mari kita masuk lebih jauh lagi mengenai pembenaran karena iman ini. Di nas yang kita baca, ayat 3, 16, dan 22, saya akan bacakan ayat 3-nya adalah, sebab apakah dikatakan nas kitab suci yang barusan saya baca tadi, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan percayanya Abraham tadi, iman Abraham itu kepada Abraham sebagai kebenaran. Pembenaran karena iman. Dan ayat 16, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Ditegaskan bahwa pembenaran atau kebenaran atau dibenarkan yang sedang dibicarakan di nas kita ini, dasarnya adalah iman, bukan hal-hal lain. Terutama bukan karena perbuatan si Abraham itu. Satu lagi, ayat 22. Karena itu hal ini ayat 22 ini, hal ini mengacu kepada iman daripada Abraham, diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Jadi jelaslah, nas kita ini mengarahkan kita kepada kebenaran yang adalah milik Tuhan. Yaitu bahwa pembenaran atau justifikasi atau dibebaskan dari segala kesalahan atau dibebaskan dari segala dosa yang adalah berkat Tuhan yang diberikan kepada kita adalah karena iman kita. Iman kita akan apa? Antara lain akan karya Yesus. Pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, bukan yang lain-lain. Dengan itu saya sampaikan, mari kita lihat secara lebih dalam. Iman macam apakah yang sedang disampaikan oleh firman Tuhan yang nasnya kita bicarakan ini. Yang adalah iman yang dimiliki oleh Abraham. Itu ada di ayat emas kita. Saya tidak akan baca lagi, tapi itu ayatnya adalah dari ayat 16 sampai 21. Di situ digambarkan dengan sangat jelas, baik tersurat maupun tersirat, macam apa iman yang dimiliki oleh Abraham yang kemudian membuat Abraham dibenarkan oleh Tuhan. Iman itu dikatakan oleh Alkitab sebagai iman yang sejati. Iman yang sejati seperti yang dimiliki Abraham adalah iman yang bertahan dalam pengharapan pada janji-janji Tuhan. Iman seperti inilah yang dimiliki oleh Abraham. Dia mendengarkan janji-janji Tuhan. Dari mana dia mendengarkan janji-janji Tuhan itu? Dari firman Tuhan. Hari ini adalah dari firman Tuhan, dari Alkitab. Jadi dia bertahan dalam pengharapan, artinya pengharapannya tetap hidup terus apapun yang terjadi terhadap dia. Dan pengharapan yang hidup terus itu adalah atas janji Tuhan, adalah pengharapan di atas firman Tuhan, di atas Alkitab untuk kita hari ini. Itu satu. Dua, iman yang sejati yang dimiliki oleh Abraham adalah iman yang dasarnya, ini bukan pengharapan lagi, tapi setelah mengharapkan, dia menghidupi kenyataan itu dengan percaya akan firman Tuhan. Artinya apa? Artinya dia baca firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang hari ini kita baca. Tapi kalau Abraham, dia dengar firman Tuhan itu. Artinya sama, yaitu Tuhan menyampaikan apa yang ada di isi hati Tuhan dalam bentuk firman Tuhan.
dia, kalau kita baca, kalau dia dengar tuh firman Tuhan, dan apa yang dia dengar, dan apa yang kita baca ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Semacam itu iman yang dimiliki oleh Abraham. Apa yang dia dengar dari Tuhan, itu kenyataan hidup dia. Kita seharusnya juga seperti itu. Apa yang kita baca di dalam Alkitab, itu harusnya menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Kita perhatikan sekarang, ini saya agak segue sedikit ya, karena ini penting. Kehidupan kita, di keluarga kita, suami, istri, orang tua, anak, di tempat kerja, di sekolah, apakah kita melihat firman Tuhan di situ? Hubungan kita dengan istri kita, apakah itu diatur oleh firman Tuhan? Kita lagi courtship, misalkan seorang pria atau wanita, Tuhan bawa bersama-sama, terus courtship. Kalau kita kan nggak percaya dengan yang namanya dating atau pacaran. Yang kita percaya adalah membina hubungan dengan tujuan untuk pernikahan. Itu untuk anak-anak muda di sini. Apakah seperti itu? Kalau itu seperti itu, maka firman Tuhan, ini sebagai contoh, firman Tuhan menjadi kenyataan di dalam kehidupan orang-orang itu. Anak-anak muda itu. Itu yang nomor 2. Nomor 3, iman sejati seperti yang dimiliki oleh Abraham adalah iman yang meyakini Allah berkuasa penuh untuk memenuhi janjinya sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi salah satu contohnya, kita tadi pagi barusan care group dan berbicara mengenai mujizat, berbicara mengenai kehadiran Tuhan di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi dari anak-anak Tuhan di TLCC. Termasuk pribadi itu adalah individual, termasuk pribadi itu adalah keluarga, bahkan termasuk kelompok di tempat kerja dan di sekolah. Nah, apakah kita meyakini bahwa apa yang Tuhan janjikan sebagaimana di dalam firman Tuhan, itulah yang menggerakkan kita dari langkah ke langkah? Itu kita imani, artinya pada saat kita melangkah dengan mengetahui bahwa langkah itu adalah sesuai untuk menuju kepada janji yang Tuhan janjikan kepada kita melalui firman Tuhan. Saya mengimani itulah yang terjadi kalau kita sungguh-sungguh sudah lahir baru sebagai pengikut-pengikut Kristus. Bukankah tidak ada di antara kita di sini yang melangkah, apalagi melakukan suatu keputusan penting tanpa berkonsultasi dengan firman Tuhan, dengan berdoa, baik itu secara individu, keluarga maupun kelompok, berdoa supaya Tuhan menunjukkan kehendak Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Bukankah itu yang kita lakukan? Itulah iman dari Abraham. Itulah iman yang membuat dia dibenarkan oleh Tuhan. Setiap dia melangkah, dia cari dulu kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Dan dia carinya melalui mendengarkan baik dari telinga fisiknya maupun telinga hatinya. Apa sih yang Tuhan firmankan? Kita gampang, kita ada Alkitab. Jadi kita tahu, itu yang ketiga. Yang keempat adalah menegaskan yang sebelumnya tadi akan firman Tuhan. Abraham tidak melihat kiri kanan, tidak melihat atas bawah, tidak melihat tetangga, tidak melihat apa kata orang, tidak melihat apa yang dikatakan bos, tidak melihat apa yang dikatakan oleh siapapun juga. Abraham menaati firman Tuhan tanpa kompromi, tanpa alasan. Macam itu loh iman yang dimiliki oleh Abraham yang kemudian dia dibenarkan oleh Tuhan. Nomor 5, iman yang dimiliki Abraham ini semakin hari semakin menjadi kuat. Itu ada di ayat yang tadi kita baca bersama-sama. Semakin hari semakin kuat, semakin datang godaan, semakin datang pergumulan, semakin datang cobaan, semakin kuat. Itulah iman yang membuat Abraham dibenarkan. Hari ini kita harusnya seperti apa yang diimani oleh Abraham itu. Cobaan datang, pergumulan datang. Di tempat kerja ada cobaan, di sekolah ada pergumulan, rumah tangga ada perselisihan, ada pergumulan. Melemahkan iman kita kah? Kalau menurut
apa yang dikatakan oleh nas kita hari ini yang adalah iman Abraham. Justru sebaliknya, godaan, pencobaan, perselisihan, segala macam tadi semakin memperkuat iman. Itu yang terjadi pada Abraham. Dan itulah yang membuat Abraham dibenarkan. Satu lagi untuk nas kita kali ini. Iman yang dimiliki oleh Abraham adalah iman yang memuliakan Tuhan. Artinya apa? Dia hanya imannya itu, fokusnya adalah supaya Tuhan yang dipermuliakan. Jadi kalau untuk hari ini contohnya adalah begini. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus ya. Tapi di dalam kita menghidupi apa yang kita percaya. Misalkan nih, untuk kehidupan kita hari ini kita memerlukan mujizat yang berupa kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kita tahu kesembuhan bukan dari dokter, kesembuhan bukan dari rumah sakit. Kita tahu itu. Yang bisa menyembuhkan hanya satu tabib, yaitu Tuhan melalui Tuhan Yesus, melalui Roh Kudus Tuhan. Amin. Siapa di sini yang disembuhkan karena rumah sakit? Kan bukan. Kita semua tahu bahwa itu Tuhan yang menyembuhkan. Tapi ada orang-orang yang dia tahu nih Tuhan yang menyembuhkan. Tapi yang dia lakukan Tuhan plus dukun. Tahu artinya dukun nggak? Ahli-ahli rohani. Tahulah, kita tahu yang saya maksud. Ada yang berpikir seperti itu. Ada lagi yang berpikir Tuhan, karena kita tahu Tuhan yang menyembuhkan. Terus ditambah dengan klinik. Tahu klinik, obat-obatan yang aneh-aneh itu, yang segala macam yang aneh-aneh. Saya nggak mengkritik siapapun yang ada di ruangan ini yang pakai obat-obatan yang aneh-aneh. Karena saya tahu tidak ada di ruangan ini yang pakai obat-obatan aneh-aneh, bukan? Seperti itu loh iman dari Abraham yang membuat dia dibenarkan. Iman yang fokusnya hanya kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan Abraham, maka yang boleh mendapat kredit, yang boleh dipermuliakan hanya satu pribadi, yaitu Tuhan. Amin. Itu kehidupan kita di TLCC. Saya mendoakan setiap hari bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, pada saat Tuhan menunjukkan dirinya melalui mujizat, perbaikan, berkat, kerukunan, kasih yang terjadi dalam kehidupan kita. Hanya satu yang harusnya dilihat oleh semua orang, yaitu Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus. Itu iman yang membuat Abraham dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Selesai nas kita. Itulah yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Saya akan menutup apa yang kita barusan renungan bersama ini dengan 2 ayat dari Roma 4. Yang tadi kita baca, sebagian ayat ini yang akan saya bacakan ini kita belum baca. Roma 4 ayat 23 dan 25, demikianlah firman Tuhan. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya. Artinya iman Abraham yang barusan kita bicarakan tadi diperhitungkan di dalam Tuhan membenarkan Abraham. Di dalam Tuhan melepaskan Abraham dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Bukan hanya untuk Abraham, tetapi ditulis juga untuk kita. Untuk saya, untuk teman-teman semua anak-anak Tuhan yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus yang ada di TLCC. Ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia. Kita percaya kepada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Yang dikehendaki oleh firman Tuhan ini adalah beriman kepada Tuhan seperti Abraham beriman kepada Tuhan yang tadi barusan kita renungkan. Jadi hari ini pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham yang kemudian ditulis oleh Rasul Paulus yang baru saja kita dengarkan bersama-sama adalah relevan dan sangat relevan. Yang
ditambahkan oleh firman Tuhan adalah satu pribadi di dalamnya, yaitu Yesus Kristus. Jadi setiap kata atau konsep percaya, beriman kepada Tuhan di sini adalah percaya beriman kepada Tuhan Yesus. Itulah yang harus kita setiap hari hidupi sebagai iman kita. Nah, bagaimanakah iman yang di dalamnya ada Tuhan Yesus itu, yang adalah kita sekarang ini, kehidupan beriman kita, menurut Tuhan Yesus sendiri. Kita akan mendengarkan Yohanes 6 ayat 44 dan kemudian dilanjutkan oleh Tuhan Yesus sendiri di ayat 65. Firman Tuhan berkata begini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku kepadaku. Tuhan Yesus katakan itu. Yohanes 6 ayat 44. Kita lihat ayat 65. Lebih dijelaskan lagi oleh Tuhan Yesus. Sebab itu telah kukatakan kepadamu. Ini Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi kita semua yang duduk di gereja Tuhan TLCC ini, yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, tidak ada yang duduk di kursi kita ini sebagai orang percaya, pengikut Kristus yang sudah lahir baru, kalau bukan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya mengaruniakan itu kepada kita, mengaruniakan kepercayaan atau iman kita kepada Tuhan Yesus itu. Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang mengaruniakan iman kepada kita. Dua kali diulang di Yohanes 6, yaitu ayat 44 dan ayat 65. Jangan ada dari kita yang berkata kepada diri kita sendiri atau anak kita atau orang-orang kita yang sedang dibawa oleh Tuhan untuk kita konseling, untuk kita jelaskan mengenai firman Tuhan, bahwa aku percaya pada Tuhan karena aku datang ke gereja, aku dengar pendeta berkhotbah, aku baca firman Tuhan pada saat pendeta berkhotbah, aku memikirkan firman Tuhan itu masuk akal, dan aku percaya kepada Tuhan. Itu tidak alkitabiah. Kita percaya pada Tuhan, kita beriman pada Tuhan. Tuhanlah yang mengaruniakan kepada kita. Bukan karena kita memikirkan firman Tuhan, mendengarkan pendeta berkhotbah. Tuhan bisa pakai khotbah pendeta. Tuhan bisa pakai kita membaca firman Tuhan. Tapi yang memberikan iman itu bukan dari pendeta. Bukan dari pikiran kita. Tapi Tuhan sendiri. Itulah sebabnya menyambung atau menjelaskan pernyataan dari Tuhan Yesus yang disampaikan dua kali di dalam satu pasal itu, Rasul Paulus di Galatia 5 ayat 22 mengatakan bahwa yang namanya faith atau iman yang di dalam bahasa Yunaninya adalah pistis, itu adalah buah Roh Kudus. Tidak bisa diproduksi oleh manusia. Kita tidak bisa beriman dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Rasul Paulus katakan, it is the fruit of the Spirit. Itu adalah buah dari Roh Kudus. Dan Rasul Paulus menjelaskan lebih jauh untuk menerangkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu. Di Filipi 2 ayat 13 dan Filipi 1 ayat 6 saya akan bacakan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, menurut kerelaan dari Tuhan Allah Bapa di surga. Yang selanjutnya ayat yang satunya lagi adalah akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Salah satu penafsirannya yang dimaksud dengan pekerjaan yang baik adalah segala macam tadi list yang kita baca, yang kita renungkan, yang adalah apa yang terjadi di dalam kehidupan Abraham sebagai orang yang beriman. Itu semua adalah pekerjaan-pekerjaan yang dimaksudkan di dua ayat ini. Apa firman Tuhan katakan mengenai pekerjaan-pekerjaan ini? Allah yang mengerjakan.
Roh Kudus Allah yang mengerjakan. Bahkan kita berkemauan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu yang membuat kita percaya. Kita tidak akan sanggup. Gak akan bisa manusia melakukan itu. Bahkan kalau kita misalkan kita mau nih, ada ketertarikan sedikit. Dan kita mau melakukannya, mau menghidupi beriman kepada Tuhan. Yang tadi kita sebutkan tadi, siapa yang bisa melakukan seperti itu? Seperti yang dilakukan oleh Abraham. Kan tidak ada. Makanya Rasul Paulus katakan di Filipi 2 ayat 13 ini. Tuhan sendirilah melalui Roh Kudus Tuhan yang melakukannya. Baik itu melakukan dengan membuat kita berkemauan untuk beriman. Dan melakukannya melalui membuat kita mengerjakan hal-hal yang adalah perwujudan dari beriman. Tuhan. Jangan kita klaim bahwa itu kita yang lakukan. Dan di ayat 6 pasal 1 dengan jelas dikatakan. Semua kejadian itu bahwa Tuhan yang melakukannya itu dan kita menghidupinya adalah. Awalnya adalah Tuhan yang memulai pekerjaan itu. Di dalam pelaksanaannya Tuhan yang ada di dalamnya melalui Roh Kudusnya untuk kita melaksanakannya. Dan akhirnya nanti Tuhan juga yang akan mengakhiri. Kita tidak bisa mengklaim bahwa kita memuliakan Tuhan dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan lepas dari Roh Kudus Tuhan. Gak bisa. Karena firman Tuhan ini dengan jelas menunjukkan akan bagaimana Tuhan melalui Roh Kudusnya melakukan semua itu untuk kita. Jadi bertahan dalam pengharapan pada janji-janji Tuhan. Sebagaimana yang ada di dalam Alkitab. Tuhan melalui Roh Kudusnya yang ada di dalam kita. Bekerja melalui kita. Tuhan ya, kreditnya ke Tuhan. Percaya akan firman Tuhan. Tuhan yang melakukan. Melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita. Tuhan ya, bukan kita. Meyakini Allah berkuasa memenuhi janjinya sebagaimana firman Tuhan. Tuhan ya yang melakukan itu. Bukan kita dengan kemampuan kita berpikir atau melakukan sesuatu. Tuhan yang melakukan. Mentaati firman Tuhan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Tuhan ya yang melakukan itu. Bukan karena kita kuat melakukan itu. Bukan karena kita tabah. Kita persisten melakukan. Bukan. Tuhan yang melakukan. Menjadi semakin kuat di atas pergumulan. Di atas perselisihan. Tuhan ya yang melakukan itu. Bukan kita. Bukan karena kita canggih di dalam membujuk istri kita atau anak kita atau segala macam itu. Sehingga pergumulan bisa diatasi. Bukan. Tuhan yang melakukan itu. Dan memuliakan Tuhan di atas kehidupan kita yang mengimani firman Tuhan. Itu Tuhan yang melakukan. Bukan kita. Dengan mengetahui semua itu, mari kita akhiri renungan kita ini dengan penerapan. Apa sih penerapan yang paling dikehendaki oleh Tuhan? Untuk nas yang baru saja kita renungkan bersama tadi. Berdasarkan Roma 10 ayat 17, saya akan bacakan ini penting sekali kalau kita belum hafal. Yaitu, jadi iman timbul dari pendengaran. Iman yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan memberikannya kepada kita melalui pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran kalau hari ini adalah membaca firman Tuhan. Begitulah Tuhan memberkatkan iman kepada setiap kita, setiap umatnya. Mengetahui akan ayat itu, mengetahui akan Roma 10 ayat 17, maka penerapan pertama adalah kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya kemarin sebelum kita kenal Tuhan. Bukan hanya pada saat kita bergumul. Bukan hanya pada saat kita memerlukan untuk berinteraksi dengan Tuhan. Tapi setiap hari, waktu lepas waktu, di dalam kehidupan kita selama kita masih anak-anak Tuhan, yang mana kita akan selalu tetap menjadi anak-anak Tuhan. Berdoalah. Memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan terus kita sudah diberi kemampuan. Kita sudah diberi untuk melakukan pekerjaan sebagai di Filipi tadi. Tapi terus.
Memohon kepada Tuhan untuk Roh Kudus itu terus memberikan kemampuan dan terus membuat kita untuk selalu menghidupi firman Tuhan. Itu harus kita mohonkan setiap hari melalui doa. Dan doa pribadi, Alkitab menunjukkan harus dibantu dengan doa keluarga. Harus dibantu dengan doa kelompok kecil. Dibantu dengan doa di gereja. Perwujudan daripada penerapan pertama ini gampang. Membaca, mengerti, melakukan firman Tuhan. Itu perwujudannya. Kita baca, kita nggak melakukan, belum. Kita baca, kita nggak ngerti, belum. Kita baca, kita ngerti, kita nggak melakukan, belum. Bukan perwujudan seperti itu yang diminta. Tapi perwujudan yang diminta oleh firman Tuhan adalah membaca, mengerti, melakukan. Di atas doa. Di atas urapan dari Roh Kudus. Penerapan satu lagi yang terakhir. Filipi 2:13 dan Filipi 1:6 sudah dengan jelas menunjukkan kepada kita. Tuhanlah melalui Roh Kudus Tuhan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Yang membuat kita dikatakan oleh Tuhan, engkau benar. Engkau tidak lagi bersalah. Dosamu sudah diampuni. Itu adalah Tuhan semua yang mengerjakan melalui kita. Mempergunakan kita sebagai alat. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita secara tersirat peran kita. Kalau kita belum menyadari. Peran kita adalah pada saat Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam kita. Untuk Roh Kudus Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu. Kita berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus, berserah diri untuk dipakai sebagai alat. Jadi penerapan terakhir adalah setiap hari berdoalah, memohon kepada Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus Tuhan tetap terus memampukan dan membuat kita untuk berserah diri hari lepas hari. Dari sekarang sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Mari kita bangkit berdiri.